Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Dewi yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Tini. Ibu Tini. Ibu Tini, anak ini namanya siapa Bu? Reva. Dek Reva. Ya, Dek Reva tadi sesuai anjuran dokter bahwa hari ini sudah bisa pulang ya. Nah nanti sebelum pulang di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit yang diderita Dek Reva, diare nggih Bu nggih. Nah, di sini saya membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Saya mulai nggih Bu nggih. Nah, sebelumnya yang Ibu ketahui tentang diare itu apa Bu? Setahu saya diare itu BAB-nya tidak seperti biasanya, encer dan lebih dari 2 kali. Nah, sebelumnya apakah Dek Reva itu BAB-nya sehari yang kemarin pas diare itu sehari 3 kali atau lebih Bu? Waktu diare itu sehari 5 kali. Sehari 5 kali, berarti langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Iya. Ya, di sini saya akan menjelaskan diare. Diare itu konsistensi feses atau kotoran dari Dek Reva itu cair. Kemudian biasanya diare itu BAB-nya satu hari itu lebih dari 3 kali, bahkan bisa ada yang sampai berdarah seperti itu. Kalau Dek Reva tidak nih, hanya cair saja. Ya, alhamdulillah tidak berdarah. Ya. Nah, penyebab diare sebelumnya Dek Reva itu konsumsi apa Bu? Kok bisa sampai diare? Sering sekali kalau dikasih makanannya jatuh itu masih diambil terus masih dimakan lagi. Oh, berarti kurang menjaga kebersihan makanan gitu. Iya. Diare itu memang bisa disebabkan Bu karena makanan yang tercemar oleh kotoran. Jadi Dek Reva umurnya 1 tahun gitu. Yeah. Nah, jadi kan belum bisa mengontrol apa yang dimakan. Terus kemudian yang kedua, diare itu bisa ditularkan melalui kotoran. Semisal Dek Reva itu membuang fesesnya ke toilet, tapi toiletnya tidak disetor dengan bersih. Jadi kuman dan fesesnya bisa saja masih di situ. Terus kemudian ada tanda gejala diare. Tanda gejala diare itu ada lemas, pucat, kemudian biasanya demam. Demamnya itu juga 8 derajat sampai 40 derajat. Nah, kemudian mulut dan bibir kering karena biasanya diare anak itu susah minum. Jadi jumlah pipis atau urin yang dikeluarkan akan sedikit. Nah, sebelumnya Dek Reva apakah mengalami yang sama Bu seperti yang saya sebutkan tadi? Iya, sama. Ya, lemas dan pucat juga. Pasti juga akan rewel gitu ya? Iya, rewel. Nah, terus ketika anak sudah mengalami tanda gejala itu, segera dibawa ke dokter apabila diarenya itu lebih dari 3 hari. Diare 3 hari dan konsistensinya masih cair seperti itu terus. Kemudian demamnya naik terus Bu. Misalnya dari di rumah ada termometer Bu? Ada. Nah, jadi kalau semisal anak sudah demam mohon dikontrol suhunya, nanti suhunya berapa, terus kemudian jika mengalami kenaikan bisa langsung dibawa ke dokter. Nah, untuk pencegahan diare, jadi tadi yang pertama menjaga kebersihan diri dan makanan. Jadi sebelum makan itu sebaiknya anak dan ibu cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian konsumsi airnya usahakan yang matang. Dek Reva ini masih konsumsi ASI Bu? Masih. Nah, usahakan sebelum mengkonsumsi ASI dibersihkan terlebih dahulu daerah putingnya gitu ya. Nah, kemudian ada tadi membuang proses MCK atau fesnya tadi secara bersih. Kemudian untuk penanganannya di rumah, nanti Dek Reva bisa mengkonsumsi obat yang sudah diberikan oleh dokter, dikonsumsi secara rutin sesuai dosis dan sesuai waktunya. Kemudian nanti akan saya sampaikan tentang makanan yang harus dihindari apa saja. Nah, obat yang diberikan dokter itu nanti kalau semisal Dek Reva itu diare lagi, itu bisa diberikan yang namanya larutan Oralit Bu. Jadi ibu bisa membeli ke apotek Oralit seperti itu. Nanti caranya tinggal diseduh dengan air matang saja. Terus kemudian ada obat
anti diare. Anti diare itu untuk gunanya untuk mengurangi frekuensi BAB dan memperlambat gerakan usus. Nah, biasanya jika pada anak diare itu pasti dokter menganjurkan untuk mengkonsumsi suplemen atau obat yang mengandung zinc. Nah, nanti bisa ibu perhatikan obat yang dikonsumsi Dek Reva. Jadi semisal Dek Reva nanti kambuh, ibu bisa beli apa saja obat yang dulu dikasih dokter. Seperti itu ya. Nah, untuk makanan yang perlu dihindari atau yang wajib dikonsumsi, yang perlu dihindari Dek Reva itu jangan diberikan makanan yang mengandung susu, seperti kan banyak susu botol seperti itu, jangan diberikan terlebih dahulu. Terus kemudian makanan-makanan yang berminyak, kemudian makanan yang banyak mengandung pemanis buatan. Nah, setelah itu cukup nomor 2. Kemudian yang wajib dikonsumsi untuk Dek Reva itu usahakan berikan makanan yang sering, sedikit tapi sering. Terus kemudian berikan makanan seperti pisang, kemudian sayuran hijau seperti itu. Nah, untuk pemberian nutrisinya Dek Reva usahakan biasanya ibu memberi asinya itu berapa jam sekali? Semintanya dia. Semintanya dia. Nah, sekarang harus dipaksakan karena diare pasti kekurangan cairan ya Bu. Jadi usahakan setiap jam itu diberikan susu, diberikan ASI. Nah, kemudian untuk makanannya tadi bisa berikan nasi tim, nasi bubur, kemudian yang penting itu ada protein, ada buah seperti itu. Nah, jika nanti Dek Reva mengalami kambuh lagi, tapi kambuhnya lebih parah, nanti bisa langsung dibawa ke puskesmas seperti itu ya Bu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang untuk mengecek apakah ibu paham dengan apa yang saya sampaikan, tadi saya ceritakan Bu tentang pencegahan diare. Nah, itu apa saja Bu tadi? Untuk yang pertama-tama harus menjaga kebersihan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu tidak boleh mengkonsumsi makanan sembarangan. Kemudian yang ketiga harus melakukan MCK dengan baik dan sesuai tempatnya. Baik, sudah benar. Jadi sudah paham nggih. Jadi mohon diperhatikan nanti Dek Revanya makan apa saja, sudah cuci tangan atau belum, mohon diperhatikan lagi nggih. Ini ada sedikit ringkasan informasi yang saya sampaikan tadi, nanti dibaca di rumah nggih. Terima kasih Mbak. Nggih. Saya permisi ke ruang perawat. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.